Halo warganet, saya Ira Kusno. Akhir-akhir ini, kasus mafia tanah muncul kembali. Dan yang jadi korban adalah artis Nirina Zubir. Sebenarnya dari kasus Nirina, apa sih yang bisa kita pelajari supaya kita nggak kena masalah yang sama? Nah, untuk video kita kali ini akan ada dua bagian. Yang pertama, gimana caranya supaya kita nggak ketipu kalau kita mau beli tanah, beli aset, ataupun kalau ternyata kita yang punya aset tersebut tetapi lama nggak dicek-cek dan tahu-tahu sudah jadi milik orang lain. Ibu Yulia, kalau suatu saat nanti kita mau beli tanah atau aset, biar kita nggak sampai ketipu kalau tanah itu bermasalah, tipsnya apa ya? Intinya kita harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang terkait dengan objek tanah yang akan kita beli. Jadi kita cek apakah penjual ini benar sesuai dengan nama yang ada di sertifikat. Jadi kita akan cek. Di sini melakukan pengecekan itu dapat mengecek namanya sama atau tidak, orangnya sama, tanggal lahir, dan dapat juga mengecek apakah penjual itu berhak atau pemilik hak atas tanah. Yang kedua adalah objek tanah itu adalah objek tanah yang tidak dalam sengketa. Untuk itu, masyarakat dapat mengecek tanahnya. Apakah tanah bersangkutan sedang dihak tanggungkan di bank atau masuk dalam objek sengketa. Bisa datang ke kantor pertanahan, mengecek tanah di lokasi itu sertifikatnya betul nggak atas nama yang bersangkutan. Setelah itu, apakah di atas tanah itu sedang dijaminkan di bank atau tidak, atau sedang dipasang hak tanggungan atau tidak, atau apakah di atas tanah itu sedang dalam objek masalah atau sengketa. Bu Yulia, kita sebagai pembeli biasanya nggak mudah tuh untuk meminta surat-surat kepada penjual. Gimana ya solusinya? Jadi kita selaku pembeli datang bersama penjualnya ke kantor pertanahan. Seandainya itu dilakukan secara manual atau melalui PPAT. Biasanya PPAT itu akan mengecek ke kantor pertanahan melalui online. Nah, untuk itu kita juga harus memilih PPAT yang terdaftar di BPN. Bu Yulia, tapi kita kan nggak bisa percaya sepenuhnya bahwa PPAT yang terdaftar di website BPN itu tidak nakal. Kita tidak bisa menjamin juga bahwa PPAT yang sudah terdaftar itu adalah PPAT yang benar. Tetapi praduga tak bersalah itu kan harus ada ya. Nah, untuk itu kehati-hatian kita memilih PPAT yang kredibel, yang punya nama lah, atau kita kenal baik dengan PPAT, atau ada referensi, itu jauh lebih baik. Nah, kalau kita pengen nyaman lagi, pengen tahu, kita boleh nanya ke RT-nya, betul nggak sih rumah Bapak ini betul-betul rumah Bapak ini? Tetapi NIK itu sekarang kan sudah bisa dicek ya. Jadi di KTP itu ada NIK. Biasanya sertifikat kita itu sesuai dengan nama, sesuai dengan KTP, sesuai dengan NIK, dan NIK itu kan sudah online. Mbak Yulia, terima kasih untuk tipsnya. Jadi itu warganet gimana caranya supaya kalau kita beli tanah atau beli aset, kita nggak ketipu sama mafia tanah ataupun orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Nah, kita nanti akan masuk ke bagian kedua, gimana caranya kalau kita punya aset, dalam hal ini tanah begitu atau warisan, tapi kita nggak periksa dan tahu-tahu itu jadi milik orang lain.